Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mo Sutani. Umur sampai sekarang sudah 66 tahun. Alamat saya Semanggi Gede, UH1 128, RT 21 RW 07, Kelurahan Semanggi. Sampai saat ini saya di perguruan pencaksilat Prasaja Mataram. Tingkatan saya adalah tingkatan pendidikan. Saya masuk di perguruan pencaksilat Prasaja Mataram ini pada saat saya usia 17 tahun pada tahun 1971. Sejarah berdirinya perguruan pencaksilat Prasaja Mataram di Jakarta sesuai dengan kriteria pendiri, yaitu almarhum Pendekar Besar Kanjeng Raden Temenggung atau KRT Sutarjo Negoro, bahwa berdirinya perguruan pencaksilat Prasaja Mataram yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 1950. Kata beliau, sebelum perguruan Prasaja Mataram di Jakarta ini dulu pernah ada dua nama. Yang pertama adalah Kipas dan Paras. Tapi setelah diresmikan di Jakarta tahun tanggal 21 bulan Oktober 1950, perguruan Prasaja resmi menjadi nama Perguruan Prasaja Mataram Yogyakarta. KRT Sutarjo Negoro selain pendiri perguruan besar pencaksilat Prasaja Mataram di Jakarta, beliau dulu pernah bercerita dia dulu adalah seorang militer, sehingga di kalangan kemiliteran beliau sangat disegani oleh teman ataupun lawan. Bahkan beliau dulu pernah diminta ngesot Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai pengawal pribadi. Dan beliau pernah ngendika, para putra-putra almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 tidak ada berani yang nyentil selain guru besar kita KRT Sutarjo Negoro. Samping itu, beliau juga pernah menceritakan pada saat beliau masih muda pernah dicoba dengan petinju dunia, dan di dalam penghentikan beliau orang petinju dunia itu bisa dilumpuhkan. Bahkan tidak hanya itu saja, pernah beliau ngendika dicoba dengan orang menggunakan senjata baik tombak maupun keris. Tapi alhamdulillah junjungan kita Pendekar Besar almarhum KRT Sutarjo Negoro bisa menyelesaikan dengan baik. Itulah profil-profil dari KRT Sutarjo Negoro. Dan beliau itu betul-betul disiplin, tegas, dan mempunyai suatu kewibawaan yang sangat besar. Saya ingat pada saat masih menjadi calon siswa keluarga, saya pernah datang terlambat 10 menit. Pada saat itu semua calon siswa keluarga sebelum acara jasmani ataupun acara praktek pencaksilat selalu ada pendidikan rohani. Di dalam pendidikan saya terlambat 10 menit, pernah saya disetrap seperti halnya anak-anak sekolah disuruh berdiri di depan sampai betul-betul pelajaran rohani selesai, baru saya diperbolehkan duduk kembali. Dan untuk selanjutnya saya diminta untuk lebih disiplin, lebih menyesuaikan dengan apa yang
diarahkan oleh KRT Sutarjo Negoro. Itulah sifat disiplin beliau, sifat kemiliteran selalu dibawa di dalam pelajaran-pelajaran kepada baik calon siswa, keluarga, sampai pada tataran pendidikan. Dan perlu diketahui, pada saat zaman sekitar tahun 70-an, saya masuk itu calon siswa keluarga itu paling sedikit hampir 100, itu harus di. Dan setiap kali kita masuk dalam pendadaran latihan, pada saat itu lain dengan sekarang. Sekarang itu lebih baik, lebih enak. Dulu hanya pakai celana kolor dan kaos oblong. Itu ada di PP di tengah-tengah lapangan. Dan dari kakak-kakak kita, itu semua pada saat kita latihan untuk kuda-kuda, baik dari Sika mau sampai ke tataran berikutnya, mencoba kita untuk menampar paha kita kanan atau kiri berulang-ulang, sehingga setiap kali kita habis latihan pulang mesti deyek-deyek. Jadi tidak ada semua calon siswa itu pulang dengan tegar, semua kaki mesti sakit dan rusak. Tapi kesemuanya itu diterima dengan senang hati. Karena apa? Karena dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sangat keras dan disiplin itu membuat semua siswa dari calon siswa keluarga sampai ke tataran pendidikan akan lebih tegar, tegas, dan mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa perguruan pencaksilat Prasaja Mataram Yogyakarta itu ada artinya. Kata bio, kata Prasaja dengan huruf PHA-SHADJA itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam arti Pa itu adalah puasa, Sa itu adalah senjata, Ja itu adalah jumedul. Jadi boleh dikatakan Prasaja itu dalam arti puasa, senjata, dan jumedul. Boleh singkat kata, keluarnya senjata dua itu jasmani dan rohani dengan sarana puasa. Itulah perguruan kita, perguruan Prasaja Mataram yang didirikan oleh KRT Sutarjo Negoro almarhum. Dan perlu diketahui, perkembangan perguruan pencaksilat Prasaja pada saat itu begitu pesat. Apalagi pada tahun 1975 di perguruan Prasaja Mataram ini betul-betul sangat harum sekali dengan putra beliau yang bernama Pendekar Sugiarto membawa nama harum perguruan pencaksilat, yaitu menjadi juara tingkat nasional di perguruan Prasaja Mataram ini. Dan pada saat itu di dalam pertandingan lain dengan sekarang. Pertandingan zaman itu saat itu betul-betul tidak menggunakan body protector atau alias full kontak. Jadi sangat betul-betul pada saat pelajaran-pelajaran dulu itu dari perguruan tempat kita yang kita pelajari ini sangat berbahaya sekali. Maka harapan kami terhadap adik-adik kita yang masih taraf belajar, khususnya dari Kasika sampai tataran berikutnya, untuk menekuni pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para pelatih-pelatih di perguruan Prasaja Mataram Yogyakarta yang kita cintai ini. Dan perlu diketahui, sampai saat sekarang pun, walaupun kami sudah mencapai tataran pendekar, setiap minggu kalau ada luang waktu saya mesti hadir di perguruan besar di Gayam untuk ikut berlatih dengan adik-adik kita. Bukan berarti di dalam usia saya sangat senja, sudah 66 tahun ini akan mencari prestasi ataupun akan mencari ataupun akan mencari
bagaimana mungkin dari pandangan-pandangan orang lain, wis tua kok isih kemelinti, wis tua kok masih Mbak Si, itu tidak. Tapi saya hanya ingin pertama mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang diberikan baik pada almarhum KRT Sutarjonegoro maupun penerusnya almarhum Dr. Andes Haji Tri Kaloko selaku penerus pendekar besar yang kedua. Juga sampai yang ketiga, pendekar besar kita, pendekar besar Andri Tarmalanto, sebelum masa COVID ini selalu setiap bulan sekali beliau rawuh di perguruan besar di Gayam ini untuk membimbing para pendekar-pendekar. Karena keberadaan COVID-19 ini sampai sekarang beliau belum bisa rawuh. Menunggu mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini segera berakhir dan pendekar besar kita Andri Tarmalanto bisa hadir kembali untuk membimbing kami dan pendekar-pendekar yang lain. Hebatnya ciri khas di perguruan pencak Pasada Mataram ini sampai saat sekarang ini tidak menerima siswa putri. Karena apa? Di dalam perguruan Pasada ini, kenapa tidak menerima siswa putri? Karena mengharapkan bahwa semua siswa-siswa Pasada Mataram nanti akan menjadi seorang imam ataupun seorang pemimpin. Jadi tidak mau tidak mau tetap di Pasada Mataram ini tetap menerima hanya siswa pria saja. Perlu diketahui, siswa putri itu adalah siswa yang kaum yang perlu kita lindungi. Jadi kaum yang lemah. Dan bagaimanapun juga di dalam kehidupan sehari-hari seorang wanita itu selalu dalam perlindungan seorang laki-laki. Dan perlu diketahui pula bahwa di dalam latihan-latihan kalau ada siswa putrinya, karena di sini kebanyakan siswa putra, yang dikhawatirkan adalah keimanan daripada siswa-siswa itu sendiri maupun para pelatihnya. Suatu contoh, di perguruan-perguruan non-Pasada yang banyak menerima siswa putri, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga mau tidak mau biasanya baik pelatih maupun sesama siswa akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi di perguruan kita ini semua itu adalah sudah menjadi waler dari pendiri perguruan besar yaitu KRT Sutarjonegoro. Dan perlu diketahui bahwa semboyan perguruan pencaksilat Pasada Mataram ini pencaksilat hanya untuk bangsaku, bukan untuk bangsa yang lain. Bahwa di perguruan pencaksilat kita ini khusus hanya untuk bangsaku saja, tidak untuk orang asing. Karena bagaimana juga kerahasiaan-kerahasiaan di dalam bela diri, khususnya di pencaksilat Pasada ini harus betul-betul sangat dijaga dan dirawat. Jangan sampai orang-orang asing tahu rahasia-rahasia yang ada di perguruan kita ini. Untuk itu memang kita berharap baik dari adik-adik calon siswa sampai ke tingkat berikutnya juga para pendekar yang sudah melampaui ilmunya, kami berharap untuk bisa menjaga kerahasiaan ilmu-ilmu kita ini, jangan sampai rahasia ilmu-ilmu kita ini diketahui oleh perguruan yang lain ataupun orang asing. Di perguruan pencaksilat Pasada ini ada berbagai tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Casiga. Dalam Casiga itu kepanjangannya calon siswa keluarga. Setelah pendaftaran calon siswa keluarga,
nanti untuk naik tingkat berikutnya yaitu diangkat menjadi siswa keluarga. Setelah siswa keluarga, dia mengikuti pendidikannya sampai selesai. Dia mengikuti kenaikan tingkat yang berikutnya adalah Cabenda. Tingkatan yang ketiga adalah Cabenda, calon pendekar muda. Setelah calon pendekar muda diikuti dengan seksama dan selesai, naik ke tingkat berikutnya, tingkat keempat, yaitu pendekar muda. Setelah pendekar muda sesuai dengan ajarannya, dia akan naik lagi menjadi tingkatan calon pendekar. Setelah calon pendekar selesai dengan aturannya, baru dilantik menjadi pendekar. Perlu diketahui, untuk mengetahui tingkat para calon siswa dan siswa sampai berikutnya, untuk calon siswa keluarga ataupun casiga itu dengan pakaian hitam dengan sabuk kuning. Setelah itu menjadi siswa keluarga atau siga dengan sabuk hijau. Dari siga menjadi Cabenda dengan sabuk hijau, ujungnya ada warna merahnya, kantong merah. Setelah dari Cabenda ke Benda, sabuk hijau, ujungnya ada kantong kuning. Dari pendekar muda ke calon pendekar, setelah kantong kuning diganti dengan kantong biru. Dari calon pendekar ke pendekar, setelah sabuk ujungnya ada kantong biru diganti dengan kantong hitam. Itu sudah pada tataran pendekar. Pesan kami pertama pada adik-adik kita yang masih mengikuti taraf pendidikan baik dari calon siswa keluarga dan tingkat seterusnya untuk tetap giat berlatih sesuai dengan ajaran-ajaran, dan kami harapkan kalau bisa jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena kalau berhenti di tengah jalan, yang rugi itu adalah para siswa sendiri. Di perguruan kita ini, kalau kita tidak masuk satu kali aja sudah ketinggalan jauh. Sebab teori-teori yang diberikan di perguruan prasaja ini betul-betul sangat rumit. Kalau kita tidak secara seksama untuk memperhatikan, ya saya yakin bahwa adik-adik akan lambat untuk bisa menerimanya. Dan harapan kami pada teman-teman pendekar untuk bisa ikut mengembangkan bagaimana agar perguruan kita Prasaja Mataram ini bisa berkibar sampai pada akhir zaman. Sekian ulasan tentang perguruan pencaksilat Prasaja Mataram Yogyakarta yang didirikan oleh KRT Sutarjonegoro dan sampai sekarang ini diteruskan oleh cucunya, yaitu pendekar besar Andri Darmawanto. Sekian, ada kurangnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.